apa yang terjadi di sekitar kami, dan kami boleh disadarkan olehnya, dan kami boleh bergerak di dalam arahan dan gerakan daripada Tuhan. Bukan sekedar keinginan kami semata-mata, tetapi kami tunduk takluk di dalam apa yang Tuhan mau. Karena itu ya Allah Kudus, tenangkan dan teguhkan setiap kami. Pakai waktu yang singkat ini, supaya sungguh ya Tuhan menjadi momen istimewa, momen yang sangat berarti dalam perjalanan iman kami menuju Tuhan. Tuhan, ya Tuhan kami. Kami butuh firman, hamba yang akan menguraikannya, dan setiap teman-teman yang akan mendengarkannya. Kami butuh firman Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Berbicara di dalam setiap pertemuan kami, supaya kami pulang dari tempat ini dengan sukacita surgawi, karena kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka kitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Yang bagian kedua nanti akan saya sharingkan di dalam topik. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan bacakan bagian ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang 35, saudara bacakan ayat 36, demikian seterusnya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudara, di dalam kira-kira 2 menit ada tulis buat Anda. Slide begitu. Pikirkan menurut Anda apa yang kekal di dunia ini? Ya, kalau Anda bisa menjawabnya, nanti saya kasih voucher. Anda bisa membeli buku di depan. Di dunia ini apa yang kekal? Coba berbisik-bisik 1-2 orang. Ya, di antara Anda. Menurut kamu apa yang kekal di dunia ini? Oke.
Jika kalau sudah, saudara-saudara, kira-kira menurut Anda apa? Ya. Kalau jawaban Anda sama dengan saya, nanti temui saya. Jawaban ini, saudara, saya diberikan oleh dosen saya kira-kira 18 tahun yang lalu di Timor Leste, waktu saya masih kuliah. Ya. Sekarang dosen saya mengatakan, apa sih yang kekal di dunia ini? Dia katakan perubahan. Ya. Itu berubah. Ya. Kamu masih itu berubah. Di dalam hitungan detik akan ada perubahan, dan pasti akan ada perubahan. Ada yang sama dengan saya. Saudara-saudara, inilah faktanya. Saudara-saudara, bahwa dunia ini terus berubah dan kita sedang ada di dalam dunia yang terus-menerus berubah ini. Kita memikirkan tentang generasi Google. Generasi Google adalah generasi yang ada di bawah tekanan daripada bayang-bayang modernitas. Alat transportasi, alat komunikasi, dan segala hal terus-menerus mengalami perubahan. Setiap saat, setiap detik ada perubahan. Dan tanpa sadar, saudara-saudara, perubahan yang ada di sekitar kita itu, kalau kita sadar, sedikit banyak telah mempengaruhi kita dan telah merubah pola dan tatanan hidup kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Sampai saudara-saudara sesuatu terjadi di dalam diri kita, baru kita sadar, baru kita melihat bahwa sesuatu telah terjadi. Karena menurut Antoine de Mello, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sedang tidur. Kenapa dia katakan kita adalah orang-orang yang sedang tidur? Anda lahir dalam keadaan tidur, bukan? Lihat, Anda kemudian menjalani hari-hari hidup Anda ini, dan tanpa sadar, saudara-saudara, Anda sudah ada dalam usia 23, 24 dan sebagainya. Saudara, waktu masih saya kepala 2 itu, saya masih selalu bangga, masih muda, aduh. Tetapi waktu sudah masuk kepala 3, saudara-saudara, saya mulai kaget, gila, dulu kepala 3 nih. Dan terus waktu berlalu itu kamu di mana? Di dalam usia-usia tertentu, saudara-saudara, karena kita baru sadar kita sekarang sedang ada di dalam usia seperti ini. Kita menjalani hidup ini dalam keadaan tidur, dan kita masuk di akhir daripada hidup ini, yaitu kematian, dengan keadaan tertidur. Banyak peristiwa di sekitar kita yang kadang-kadang ada beberapa posisi bahaya baru kita tersadar. Saudara-saudara, kita ada di dalam dunia yang terus berubah. Dan malam hari ini kita akan memikirkan, apa sih Google Generation itu? Apa bahaya? Faktanya saya akan bukakan buat Anda. Saudara-saudara, seorang entrepreneur, seorang penulis yang majalah arkeologi, dia mengatakan begini: Google merupakan anugerah luar biasa bagi umat manusia. Google mengumpulkan dan memusatkan informasi dan gagasan yang sebelumnya tersebar di seluruh dunia, yang tak seorang pun bisa memanfaatkannya. Dengan Google, saudara-saudara, Anda satu kali masukkan kata, Anda klik, dan jutaan sumber yang Anda butuhkan itu akan tersedia di dalam hitungan mungkin tidak akan sampai menit, detik, saudara, akan terjadi. Segala yang Anda butuhkan, informasi, data-data dan sebagainya, sekarang ada di depan mata Anda. Yang jauh, yang mungkin tidak akan mungkin Anda jangkau dalam keadaan sebagai manusia, sekarang oleh Google dimungkinkan itu. Dia katakan, ini adalah anugerah. Tetapi sungguh inikah anugerah, saudara-saudara? Mari kita lihat fakta berikutnya. Saudara-saudara, satu buku yang terus dipakai oleh orang-orang yang belajar tentang media, McLuhan, penulis buku Understanding Media, dia mengatakan begini, saudara, media bukan hanya saluran informasi, tetapi media, saudara-saudara, perhatikan, menyalurkan isi pikiran. Dia menyalurkan isi pikiran dan juga membentuk proses berpikir kita. Dan yang dilakukan internet adalah mengikis kemampuan saya
berkonsentrasi dan merenung. Entah saat online atau tidak, kini pikiran saya berharap untuk menerima informasi seperti cara internet mendistribusikannya. Dalam aliran partikel yang bergerak sangat cepat. Dulu saya adalah penyelam di lautan kata-kata. Anda mengerti? Dia adalah gila membaca buku setebal apapun dia akan habisi. Kini saya bergerak cepat di permukaannya seperti orang yang mengendarai jet ski. Dan dia bukan seorang diri, dia profesional, saudara-saudara. Tetapi dia sekarang menyadari dia tidak memiliki kemampuan membaca yang sama seperti dulu lagi. Segalanya berubah dalam diri dia, dan ketika dia kembali dalam keadaan semula, dia tidak memiliki kemampuan lagi karena otak ini sudah diprogram menjadi sesuatu yang menyesuaikan diri tentang apa yang ada di depan dia. Dan bukan hanya keluhan, saudara-saudara, fakta berikutnya. Scott Pratt, seorang blogger, dia mengatakan begini. Dia mengaku bahwa dia telah berhenti membaca sama sekali. Dia sudah berhenti membaca buku di dalam hal ini yang dia maksudkan. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi, dan dia menebak jawabannya. Bagaimana jika kebiasaan saya membaca di web tidak semata-mata karena berubahnya cara membaca saya, yakni saya hanya mencari kenyamanan, namun karena yang dia katakan berubahnya cara berpikir saya. Arus daripada kemajuan ini ada sesuatu bahaya yang harus Anda sadari, yang sedang siap untuk merubah siapa kita, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kenapa bisa begitu? Fakta. Saudara-saudara, ini profesor yang nulis. Ya, dia katakan begini. Otak orang dewasa sangat lentur. Ya. Otak memiliki kemampuan untuk memprogram ulang dirinya sendiri dengan cepat sehingga mengubah fungsinya. Dia katakan, saudara-saudara, sampai usia apapun, saudara-saudara katakan bahwa orang sudah dewasa, orang sudah tua, kemampuan tidak. Dia katakan otak itu sangat lentur, bahkan dia katakan terlalu amat lentur. Dan dia sangat mudah dan sangat cepat untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang sedang kita masukkan, dan itu akan merubah fungsi dia. Itu sebabnya Scott mengalami ketidakbisaan lagi menyesuaikan, membuka buku yang ratusan halaman. Sepertinya pantat ini panas, saudara-saudara. Ada sesuatu yang sedang terjadi dan yang sedang sangat mempengaruhi kita, dan banyak orang tidak sadar akan hal itu. Saya akan simpulkan apa sih Google Generation ini dari bantuan seorang staf senior dari IPOS, Ibu Ana. Saudara, apakah ciri daripada Google Generation ini? Yang pertama, dia memiliki jawaban, tetapi dia bukanlah orang yang kuat. Dia adalah orang yang ragu. Engkau memiliki segala yang dibutuhkan, segala informasi yang kau butuhkan ada. Engkau klik dan engkau mendapatkannya itu, tetapi dengan begitu kecepatan itu bukan hasil pergumulanmu, itu bukan hasil pergumulanmu, itu hasil pemikiran. Dan itu dia katakan, you have answer. Tetapi tidak membuat Anda adalah orang-orang yang tangguh untuk menghadapi zaman ini. Dan itu, saudara-saudara, membuat generasi ini menjadi sangat dangkal. Itu sebabnya tadi didemonstrasikan tentang zaman kita dan diri kita yang maunya serba cepat. Dan persoalannya yang saya pikirkan juga, saudara-saudara, apakah kecepatan itu sesuatu yang salah dan negatif? Persoalannya bisa Anda cepat, tetapi Anda bisa mencapai sesuatu kedalaman berpikir. Yang kedua dikatakan effective connection, but not community. Anda bisa connect dengan siapa saja melalui jejaring sosial yang Anda miliki. Mungkin Anda sudah punya ribuan bahkan ratusan sahabat di mana-mana, dan saudara-saudara kita sudah membentuk suatu desa yang sungguh-sungguh global seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda punya komunitas? Di tengah-tengah Anda bisa berkomunikasi dan semua hidup Anda ada dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa.
Ciri ketiga, saudara-saudara, daripada Google generation ini, have the independence, but not the cheerleaders. Anda adalah orang yang independen, tidak bisa diatur. Tetapi sebaliknya Anda bukanlah orang-orang yang bisa menerapkan, yang bisa menjadi daya tarik oleh para orang. Anda hanya independen untuk diri Anda. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat realita dan fakta ini, ada sesuatu yang makin sulit dan makin sulit. Mengajak orang berpersekutuan, mengajak orang berlama-lama duduk untuk menemukan kebenaran itu menjadi sesuatu yang langka. Kenapa? Fungsi otak kita sudah berubah, saudara. Tanpa sadar, para pengurus makin mengeluh, sulit untuk mengajak orang, makin sulit untuk mengajak dari KPI, menjadikan sebagai gaya hidup. Apa yang sedang terjadi? Google telah berubah segalanya. Ini bukan fiksi, ini penelitian ilmiah. Kalau Anda ingin berperang, Anda harus menghitung-hitung kekuatan dan musuh yang ada di depan Anda. Karena itu malam ini saudara-saudara, sebagai refleksi iman dari kebenaran itu, mari kita duduk diam. Bagaimana seharusnya kita melakukan penelitian di dalam era yang seperti ini. Mari kita saudara-saudara melihat bacaan kita. Dalam bacaan kita saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang pertama dari bacaan. Pasal 1 ayat 35. Lihatlah anak domba Allah. Yang pertama dilakukan oleh murid-muridnya, yang dilakukan oleh Yohanes terhadap murid-muridnya adalah mengarahkan ketika Mesias itu muncul. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata eido dan horal untuk melihat. Dan yang dipakai di dalam bagian ini, Yohanes menggunakan kata eido. Eido itu saudara-saudara berbeda dengan horal. Horal itu saya lihat sekilas lalu. Tetapi eido itu saudara-saudara saya lihat dari ujung rambut sampai di kaki putih dari cewek. Boleh juga. Oh iya. Diplototi dilihat saudara-saudara, karena dia memberikan daya tarik. Ada sesuatu yang ingin dikenali oleh orang yang melihat itu, sampai rasanya kau tidak puas untuk melihat hanya sekedar. Itu hidup dan waktu Yohanes mengarahkan murid-muridnya, lihatlah. Hal yang pertama di dalam pemuridan saudara-saudara adalah perubahan radikal ini. Pemuridan adalah sebuah tindakan radikal dan berisiko. Pengalihan pandangan dari diri, pengalihan pandangan dari dunia, pengalihan pandangan dari berbagai yang ditawarkan dan kenyamanan yang ada di dalamnya. Itulah langkah pertama. Saudara-saudara, apakah Anda yang senang untuk memandang Yesus? Apakah Anda adalah murid-murid yang senang untuk melihat Yesus? N.T. Wright, saudara-saudara, mengatakan ini, ya, semakin lama saya memandang Yesus, semakin ingin saya melayaninya. Semakin lama saya melihat Dia, semakin saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk Dia. Saudara-saudara, berapa lama Anda sudah menjadi PKK? Berapa lama Anda sudah melihat Yesus itu? Dan apakah passion Anda untuk melayani Dia lebih berapi-api dari sebelumnya? It's really the real Jesus. Kalau itu Yesus yang sesungguhnya, Anda tidak akan pernah ada dalam kesuaman, tetapi itu membakar Anda. Saudara-saudara, jika Yohanes kita representasikan sebagai orang yang mempersiapkan jalan menuju kepada juru selamat itu, pertanyaannya saudara-saudara, apakah KTB itu makin membawa apakah itu untuk berjumpa dengan Yesus? Jika Yohanes kita representasikan sebagai orang yang meluruskan jalan, maka seharusnya pusat daripada seluruh pembinaan dan pemberitaan di dalam KTB itu adalah Yesus dan hanya Yesus. Jika Yohanes merepresentasikan untuk jalan menuju Yesus, dan kita melihat semua sarana kemudahan yang dia tawarkan, semua berkat-berkat yang diberikan melalui keluarga kita,
Pertanyaannya, apakah semua itu makin membawa kita untuk melihat Yesus? Saudara-saudara, saya mencoba beberapa hari ini. Saudara, saya orangnya senang dengan komunikasi, diskusi politik di televisi ya. Dan salah satu yang saya senangi adalah GLC, yang sekarang diganti nama katanya ELC, Jakarta Lawyer Corps. Ya. Itu paling senang saudara, orang mau maki-maki di situ, bantah-bantahan, habis juga moderatornya Chinese ya. Saya paling senang kalau Arni Ilyas yang pimpin acara. Saudara, kadang-kadang saudara saya diam melihat di situ tanpa sadar kita udah jam 11. Pokoknya namanya diskusi politik saudara, aduh, ganggu banget. Dan akhirnya saudara, setelah saya baca buku di share bahaya dari internet dan berbagai media, saya coba untuk mempraktekkan ini. Saudara, jam 6 atau jam 7 saya sudah matikan televisi. Dia istri saya mau nonton sinetron otomatis. Gunanya terlalu besar saudara. Saya bisa dapat, kan tetap kita bisa dapatkan informasi melalui baca Quran dan sebagainya. Dan bersyukur saudara-saudara, kira-kira 1 minggu ini bisa saya lewati. Kadang-kadang tanpa sadar saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah larut malam. Jika segala sesuatu itu membuat Anda makin jauh daripada Yesus, pertanyaan saya, beranikah Anda memberikan label kepada hal itu sebagai sesuatu hal yang membahayakan diri Anda, termasuk alat komunikasi macamnya, termasuk teman-teman saudara, termasuk aktivitas saudara, termasuk apapun. Yang dilakukan di dalam komunitas adalah proses untuk meninggalkan semua itu dan beralih kepada lupa Mesias. Yang kedua, saudara, bagaimana kita melakukan komunitas? Saudara, dalam narasi ini ada percakapan yang menarik, ya. Ada kalimat yang mengatakan datang dan lihatlah. Saudara, datang dan lihatlah itu adalah sebuah undangan yang menantang. Siapa yang malam ini berani untuk mengundang saya datang ke kosnya? Ayo. Siapa yang malam ini berani mengundang saya datang ke rumahnya? Hingga di atas itu betul ngomong penjahat kali, mungkin gitu pikiran. Saudara, di dalam ayat 38 sampai 39, ya, saudara, murid-murid yang kemudian ditunjukkan oleh Yohanes gurunya itu mulai mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus. Di manakah engkau tinggal? Di dalam bahasa Yunani Paumenis. Sebuah pertanyaan yang aneh saudara. Orang baru ketemu langsung tanya tempat tinggalnya. Tiba-tiba, jadi kamu tinggal di mana? Ada cowok yang ini berani nggak? Ini lagi cowok berani juga. Saudara, ini adalah pertanyaan yang aneh. Baru ketemu, kok langsung berani? Perhatikan bahwa pertanyaan kedua murid Yesus ini, Yohanes ini memakai kata menol. Menol, saudara-saudara, bisa sifatnya lokatif, namun juga bisa berkonotasi dosatif. Yaitu, itu menyangkut kepercayaan. Pertanyaan kedua murid itu lebih dalam daripada sekedar pertanyaan di mana Yesus tinggal. Pertanyaan mereka juga adalah pertanyaan mengenai di dalam posisi kepercayaan seperti apa Yesus berdiri, apa yang Yesus percayai, apa yang Yesus lakukan, bagaimana konteks hidup Yesus, dunia realitas seperti apa yang Yesus hidupi. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang diajukan oleh murid ini. Jadi bukan hanya sekedar tempat, tetapi seluruh totalitas hidup Yesus modelnya seperti apa, gaya bicaranya, cara beribadahnya, apakah dia adalah sekutu dari yang dijanjikan oleh Yohanes itu. Saudara-saudara, pertanyaan ini pernah muncul di dalam perjanjian lama. Pertanyaan ini pernah diajukan Allah kepada Adam setelah dia jatuh ke dalam dosa. Allah bertanya, di manakah engkau? Logis nggak pertanyaannya teman-teman? Allah yang maha tahu, yang tidak dibatasi yang dengan waktu, saudara-saudara bertanya, di manakah engkau? Seolah Allah tidak melihat dua orang ini. Kalau gitu saudara-saudara, maka itu sebenarnya yang ditanyakan oleh Allah dalam bagian ini adalah bukan sekedar pertanyaan lokasinya di mana kamu sekarang berubah, bukan. Namun pertanyaannya yang menyangkut posisi kepercayaan Anda. Apakah engkau masih sekutu dengan aku?
di mana posisimu berada. Sistem kepercayaan apa yang kau anut? Di mana engkau berdiri? Saudara, Yesus menjawab, "Etres ke kai of sex ke, datang dan lihatlah." Itu pun adalah perintah Yesus kepada mereka yang ingin mengikuti Dia. Datang ke dalam realitas hidupku, datanglah ke dalam hidupku, aku ingin membagikannya kepadamu. Yesus memahami bahwa seorang tidak akan pernah mengenal Dia kalau tidak hidup bersama dengan Dia. Pengenalan dengan Kristus adalah pengalaman yang hidup, pengalaman yang personal, pengalaman yang hangat dengan sentuhan kasih dan sayang. Bukan pengalaman seperti internet, bukan pengalaman seperti Google, bukan pengalaman seperti BBM yang mati dan bisu, tetapi pengalaman di dalam Yesus yang hangat, yang penuh kasih dan sentuhan. Saudara-saudara, datang dan lihatlah. Ini adalah undangan yang menyangkut keberanian yang hebat, baik bagi si pengundang maupun yang diundang. Bagi si pengundang, saudara, membiarkan orang asing masuk ke dalam realitas dan pergumulan hidupnya sehari-hari bukanlah perkara sepele. Maka tadi saudara, ada berani yang mengundang saya. Ada berani nggak yang mau saya ajak ke rumah saya? Undangan yang penuh risiko, saudara. Kita kadang-kadang di Bandara Amerika saya angkatkan kadang-kadang masih takut-takut loh. Ya. Berapa banyak dari kita yang berani untuk berkata kepada orang-orang yang bertanya mengenai iman kita, datang dan lihatlah. Berapa banyak dari kita yang berani kepada adik kita, datang dan lihatlah. Apa yang saya demonstrasikan selama ini dan saya sudah ajarkan kepada kamu, please come and see. Apakah Anda milih untuk hal itu? Satu undangan yang sangat berani, saudara, dan sangat berisiko. Berapa banyak di antara kita yang berani masuklah ke dalam hidupku, datanglah ke rumahku, jadilah temanku. Tidak kalah yang aku sembunyikan darimu. Kita saudara sebenarnya malu mengundang orang kalau apartemen atau rumah kita berantakan. Apakah kita malu ketika hidup kita juga berantakan tanpa arah? Saudara-saudara, kadang-kadang kita hanya malu di permukaan karena hidup kita yang berantakan, karena rumah kita, karena apa segala macam. Tetapi bagaimana kalau iman kita yang berantakan atau hidup kita? Berani mengundang seorang masuk ke dalam hidup kita adalah perkara yang besar. Kita perlu meminta anugerah dari Kristus sendiri yang sanggup mengundang semua orang untuk masuk ke dalam realitas hidupnya. Hanya karena anugerah daripada Tuhan, saudara-saudara, maka kita diberikan keberanian untuk mengundang orang masuk ke dalam hidup kita. Ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Bagi yang diundang, datang dan melihat bukanlah sebuah tontonan jarak jauh. Bagi mereka yang diundang seringkali harus masuk ke dalam sebuah teritori yang tidak ada di dalam peta hidup mereka. Dan itu adalah teritori iman. Itu adalah wilayah pengharapan. Dan itu adalah wilayah kasih. Ketiga teritori ini sulit untuk dipeluk dan juga untuk ditaklukkan. Tiba-tiba saudara-saudara kita merasa takut. Bukankah tidak ada yang pernah melihat Allah? Namun Kristus datang sebagai wahyu Allah yang memeluk kita, yang penuh dengan keraguan dan dosa, agar kita tinggal di dalam Dia dan agar Dia tinggal di dalam kita. Pemuridan bukan hanya sekedar mengajarkan teks dan kata demi kata di dalam Alkitab, tetapi esensi daripada pemuridan adalah membagikan hidup yang sudah diubahkan oleh kebenaran itu. Dan justru di sana nilai esensi daripada pemuridan itu. Datang dan lihatlah. Berapa banyak mereka yang berani mengundang akal? Beranikan kau mendemonstrasikan itu kepada adik-adik KTB? Datang dan lihatlah.
Yang menakjubkan saudara-saudara di dalam narasi berikutnya, kita perhatikan. Setelah mereka ini berjumpa dengan Yesus, mereka tidak tinggal diam, tetapi perjumpaan itu merubah orientasi mereka dan mereka menjangkau satu dengan satu. Pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab dan dipuaskan di dalam perjumpaan itu. Generasi tunggal memiliki berbagai jawaban yang mereka miliki. Pertanyaan saya, apakah itu jawaban yang dibutuhkan oleh hati Anda? Anda sibuk dengan seperti yang sibuk dan ingin segera melangkah, ingin segera cepat-cepat angkat kaki dari KTP itu. Saya sibuk, pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh hati Anda? Dia tidak kecamatan dikatakan begitu sulitnya saya untuk menjangkau. Percayalah saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bisa menjangkau sebelum Anda dijangkau oleh Kristus. Anda tidak akan pernah bisa melayani sampai Anda merasakan apa arti dilayani oleh Kristus. Itu prinsip Alkitab. Apakah hatimu sudah dilayani oleh Kristus? Apakah hatimu sudah berjumpa dengan jawaban yang sesungguhnya, yang real, yang benar-benar dibutuhkan oleh keharusan jiwa ini, dan tidak melakukan dorongan yang lain untuk engkau mengajak yang lain, engkau mendemonstrasikannya kepada yang lain, karena engkau sudah dipertemukan. Kenapa di dalam KTB begitu sulitnya mengajak orang untuk beribadah? Kenapa di dalam KTB ini terlalu sulit, saudara-saudara? Jikalau Anda ada kasih Kristus, maka Anda akan seperti perempuan Samaria. Batas-batas hal yang memalukan sekalipun akan Anda terjadi, dan Anda akan pergi membagikan Tuhan. Undangan Yesus telah merubah orientasi daripada dua mereka. Maka itu saudara-saudara, jangan hanya sekedar pertemuan di dalam rumah. Ajak temukan dia, apa artinya gagal. Jelaskan kepada dia bahwa Anda PKK bukanlah orang superior yang sempurna. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya takut saudara-saudara berapa banyak ada KTB kita akhirnya lari dan tidak mendatang lagi KTB, karena mungkin yang dia jumpai di dalam KTB adalah orang-orang dalam tanda petik sempurna. Di dalam KTB tidak pernah ada syirik tentang kegagalan daripada seorang PKK. Dia akhirnya mencari kepuasan itu dalam internet. Saudara-saudara, jangan sampai kita membohongi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Datang dan lihatlah, bukan lagi pemandangan yang jauh, sangat dekat, terlalu dekat. Beranikah Anda? Tetapi implikasinya sangat besar. Merubah orang ini. Di tengah-tengah dunia Google yang menawarkan begitu banyak hal tentang instansasi, saudara-saudara, di sinilah dibutuhkan proses ketaatan, kesetiaan kita untuk merawat. Kenapa kadang-kadang kita jengkel kalau dia datang lagi? Aduh, Pak ini sharingnya itu lagi. Aduh, kampas sharingnya tentang teman hidup dan udahlah, jangan apa-apa sampai aja lah. Jika sharing-sharing tertentu mungkin saudara mengganggu Anda, dibutuhkan kesetiaan. Proses KTB bukanlah sesuatu yang langsung jadi. Datang dan lihatlah, sebuah proses untuk menjalani hidup bersama, beriman bersama, mengasihi bersama, dan berpengharapan bersama. Datang dan lihatlah. Bukan wajar yang terwajar. Saudara, saya akan melangkah di dalam teks berikutnya, di dalam Lukas pasal 4. Di dalam Lukas pasal 4, pasal 24, saudara, ada kita memperhatikan bagaimana Yesus menceritakan kabar baik, ya, dan Yesus memperlihatkan sebuah gaya hidup. Saudara, kisah ini adalah kisah yang terjadi pada malam pertama Paskah sesudah Kristus disalibkan. Para murid kehilangan harapan. Dua di antara mereka kembali ke kota, alias pulang kampung. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan orang asing, yaitu Kristus. Murid-murid itu tidak mengenal Kristus.
Mereka berduka sehingga pikiran mereka tertutup oleh duka cita. Perhatikan, walaupun Yesus itu sudah pernah mereka kenal, walaupun suara Yesus itu sudah pernah mereka dengar, tetapi perasaan duka cita itu saudara-saudara telah mengumpulkan mereka untuk melihat Yesus yang ada di depan mereka. Perhatikan kerja daripada pikiran kita. Sesuatu yang terus-menerus kita pikirkan yang menjadi orientasi dari pikiran kita, saudara, kadang-kadang membutakan kita dan membuat kita tuli tentang hadirnya hadirat Allah di sekitar kita. Oleh karena kerja dari otak ini, orang asing itu kemudian nimbrung dan mereka tidak diundang, tetapi mereka tidak mengundang. Orang asing itu masuk sendiri ke sana. Dia bercakap-cakap dan kemudian mengarahkan percakapan itu. Saudara-saudara, dalam Lukas, Yesus membalikkan semua itu. Kemudian di dalam Lukas dia yang mengarahkan pembicaraan dan dia sekarang yang mengontrol. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan oleh Kristus di sini? Mari kita pergi dan mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan mereka. Mari kita pergi dan mendengarkan apa yang menjadi perhatian orang-orang di kampus kita, yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi ketakutan mereka, dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Mari kita pergi dan masuk saudara-saudara untuk mendengarkan apa yang mereka baca, film seperti apa yang mereka tonton, dan situs seperti apa yang mereka sedang buka dan sedang bermain. Disitulah Anda akan bisa masuk dan mengarahkan pikiran. Tetapi jika pergaulan Anda, pertemanan Anda hanya dengan teman-teman Anda, kapan Anda bisa mendengarkan apa yang terjadi di luar sana? Jikalau Anda terlalu sibuk, kapan Anda ada waktu? Kasih Yesus sudah mendorong untuk sungguh-sungguh mau masuk. Amati apa yang terjadi dalam percakapan mereka. Dan dari sana kita akan memberikan kontribusi pemikiran Kristiani kita. Dan kita menantang mereka untuk melihat kepada anak domba Allah itu. Saudara-saudara, jangan Anda pernah merasa minder. Injil adalah sesuatu yang sangat relevan dengan semua aspek kehidupan. Waktu orang berbicara tentang arkeologi, waktu orang berbicara tentang IT, waktu orang berbicara tentang psikologi, tentang filsafat, Injil selalu relevan dengan semua bidang kehidupan itu. Pertanyaannya, apakah engkau berani masuk? Dan engkau mungkin menganggap aku berbicara tentang Injil ini rendahan. Saudara-saudara, makin jauh orang untuk berani share tentang saat dunia secara terbuka. Yang paling kirim lewat SMS. Berani nggak engkau sharing kepada orang yang tidak mengenal Kristus tentang perjumpaanmu dengan Yesus di dalam saat kedua ini? Kita kembali ke Lukas. Kedua orang ini menegur apa yang dikatakan Kristus. Yesus menegur mereka dan berkata, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Yesus ditegur oleh kedua murid itu, saudara-saudara, seolah Yesus ini tidak mengerti dan menutup telinga tentang berita yang sangat hebat yang terjadi di Yerusalem. Para murid memiliki semua informasi tentang apa yang terjadi di Yerusalem dan mereka sampaikan kepada Kristus. Persoalannya adalah mereka tidak memiliki ketajaman untuk melihat semua itu. Mereka tahu semua tentang Kristus. Persoalannya mereka tidak bisa memahami Kristus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa banyak di antara teman-teman di kampus Anda yang sudah sejak sekolah minggu mendengarkan tentang Kristus. Berita itu sudah sangat familiar dengan mereka. Tetapi apa yang membuat mereka sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal itu? Dan apa yang membuat mereka tidak memahami Kristus? Ketakutan. Apa yang membuat mahasiswa-mahasiswa di kampus orientasi, cita-cita mereka, koneksi-koneksi yang sedang mereka miliki, saudara-saudara, ingin segera cepat berkoneksi. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan.
takut tentang masa depan. Dan di sana Injil bisa masuk mengarahkan mereka. Mari kita kembali ke Lukas, saudara. Bagaimana Kristus mengadakan PA dengan mereka. Dalam perjalanan itu Kristus mengajak mereka untuk PA, pendalaman Alkitab artinya. Ya. Kristus mengajarkan semua tentang kitab Musa sampai kitab para nabi. Kristus menjelaskan tentang dirinya. Saudara-saudara, pertanyaannya, di mana di dalam perjanjian lama dikatakan Mesias itu harus mati? Ada nggak di sini yang temukan? Dan ada yang bisa memberikan jawaban? Voucher kedua. Saudara-saudara, tidak ada, saudara-saudara, seperti PA-nya Kristus mengawal. Tidak ada ayat yang berbicara secara eksplisit tentang bagian itu. Di sini kita melihat Kristus menggunakan perjanjian lama dengan cara yang berbeda. Dia tidak menggunakan konsep ayat, tetapi dia menggunakan tema di dalam perjanjian lama. Kristus membawa keseluruhan konsep hamba yang menderita di dalam apa yang dibicarakan di dalam Yesaya. Dia membawa tema tentang raja yang diurapi, dan dia melihat bahwa di dalam dirinya memikul kematian Israel. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, Alkitab bukanlah koleksi ayat-ayat, tetapi koleksi tentang kitab-kitab. Apa tujuan kita KTB? Apa tujuan kita PA? Bukan hanya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan tentang Alkitab, tetapi apa tujuan kita PA, saudara-saudara? Tujuan daripada PA itu adalah bagaimana kita memahami dunia di dalam cara pandang Alkitab. Jadi bagaimana dunia ini memandang yang dipandang oleh kita di dalam cara pandang Alkitab. Itulah tujuan daripada PA. Maka di sinilah peran daripada PKK, kreativitas kita, pengetahuan kita berpadu sana. Bagaimana kita benarkan dan memberikan satu gambaran kepada mahasiswa, bukan hanya sekedar mereka membaca teks, tetapi mereka membiarkan diri mereka dibaca oleh teks, dan setelah itu mereka bisa melihat dunia ini dalam cara pandang Alkitab. Bagaimana mereka harus terlibat di dalamnya, bagaimana mereka melihat tentang pentingnya pemberitaan dan penginjilan itu. Biarkan mereka yang mengambil keputusan, dan biarkan mereka yang mengambil kesimpulan bisa. Itulah tujuan PA. Jadi PA bukan hanya untuk memberikan tambahan pengetahuan. PA itu adalah menolong mereka memahami dunia ini dalam cara pandang Alkitab. PA menolong mereka kenapa menjadi seperti ini, kenapa orang jadi gila terhadap berbagai kemajuan teknologi, kenapa orang makin malas untuk datang ke tingkat ini, kenapa orang makin sulit untuk berlama-lama di dalam KTB, kenapa makin sulit untuk mengajak orang untuk memberitakan Injil. Biar mereka menemukan jawabannya dari Alkitab. Tugas dan peran kita, dan itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Dibutuhkan doa dan air mata. Saudara-saudara, PA itu bukan hanya sekedar kemampuan kita, tetapi di sini peran daripada mereka. Engkau bukan hanya berguna-guna dengan teks. Jangan sampai lupa, satu unsur yang penting di dalam KTB itu adalah otoritas kuasa Allah sendiri, yang akan mengubah mereka, yang akan menjadikan mereka, yang akan menyadarkan mereka hanyalah kuasa daripada Allah Kudus. Maka pertanyaannya, seberapa banyak waktu yang kita investasikan untuk mendoakan mereka terhadap adik-adik ini tumbuh bersama? Seberapa banyak waktu yang engkau investasikan buat kakak-kakak ini supaya dia ada di dalam kesetiaan, membimbing dan mengarahkan? Karena baik itu kakak dan kakak, Anda bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kampung. Kita sedang diperhadapkan oleh kemajuan teknologi seperti ini. Dan itu, saudara-saudara, Anda bukan malaikat,
Anda masih hidup di dalam daging yang sangat lemah ini. Hanya dengan kuasa dan anugerah daripada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk membawa orang-orang untuk melihat dan melihat. Perhatikan di sini bahwa yang pertama dilakukan oleh Yesus adalah membagikan kebenaran itu dengan cara yang sangat kreatif, membagikan yang tidak murni itu, bukan filosofi, bukan sastra, bukan psikologi, tetapi yang pertama-tama yang dilihat oleh Yesus dengan ketakutan dua bukti yang bisa mencarikan dia hanyalah kehidupan. Saudara, di tengah-tengah zaman yang seperti ini hanya firman, kita tahu itu, tetapi kenapa sudah firman tidak kita dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dan seterusnya. Kita tahu semua kebenaran itu, saudara. Tetapi kenapa sulit untuk melakukan itu? Anda ada di dalam daging. Maka saudara-saudara, waktu kita melihat gambar ini, prayer movement, gerakan doa, harusnya sungguh-sungguh menjadi gerakan dari setiap kampus, bahwa yang bisa membawa dan yang bisa menarik mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam Bukit Generation ini hanyalah dengan versi daripada kuasa Roh Kudus sendiri. Tanpa itu, saudara-saudara, tidak akan ada pernah Anda dan saya hanyalah Allah. Tetapi tanpa kuasa daripada intervensi Roh Kudus tidak akan pernah. Saudara, kenapa Anda bisa berlama-lama di depan internet? Kenapa Anda bisa berjam-jam untuk apa BBM dengan teman Anda, tetapi di depan Tuhan Anda begitu gelisahnya? Ini adalah fungsi otak kita sudah berubah. Ya. Fungsi otak kita karena peninggalan itu tadi. Ada bahaya daripada kemajuan teknologi ini yang sedang perlahan-lahan dan pasti sedang merubah kita. Di mana orang Kristen, di mana orang Tuhan berdiri ketika harus menjadi berbahaya jauh ini untuk memberitakan kebenaran firman yang murni dan yang satu-satunya itu, dan yang hanya bisa membentengi arus daripada kekejaman ini terhadap mahasiswa Kristen. Di mana engkau berdiri? Jika engkau tidak memulai dari dirimu sendiri untuk sungguh setia di dalam pendalaman Alkitab, yang benar-benar kampus Anda akan dimenangkan. Saudara-saudara, ini adalah suatu yang radikal. Jika Anda suam-suam buku dan Anda setengah-setengah, saya berikan sinyal kepada Anda, mendingan Anda jangan terlibat. Serius. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada jemaat di Efesus 2:8. Jikalau Anda suam-suam, mendingan jangan. Hanya satu pilihannya, engkau dingin atau panas. Maka malam hari ini coba pikirkan tentang kemuliaan Anda. Di mana Anda berdiri? Dietrich Bonhoeffer mengatakan, mengikut Yesus berarti mati. Apakah kau juga berani mengatakan saya mengikut Yesus dalam berperintah ini mati? Mati terhadap kedagingan saya, mati terhadap ambisi-ambisi saya, mati terhadap hobi-hobi saya, mati terhadap agenda-agenda saya, membiarkan dia mengarahkan saya. Ikut Yesus berarti mati. John Stott berbicara mengatakan, kalau Tuhan memanggil Anda, hanya ada satu tempat yang dituju untuk itu, dan tempat itu adalah tempat untuk mati. Tidak pernah ke Harvard, tidak pernah saudara-saudara di Astra, tidak pernah di Dirut PLN, tidak pernah. Tempat itu adalah tempat untuk mati. Sangat gamblang, sangat clear, dan sangat jelas menyilaukan mata buat Anda dan saya yang seringkali malu-malu mengikut Yesus. Seperti apa kemuliaan Anda di dalam Bukit Generasi ini?
Saudara-saudara, dua murid ini saudara harus membuat pilihan. Yesus tidak memaksakan dirinya atas mereka. Dan benar mereka membuat pilihan. Dikatakan di sini, mereka memaksa Yesus untuk ikut ke rumah mereka. Kata Yunani yang kuat digunakan di situ adalah mereka memegang tangan dan menarik Yesus. Dan terjadinya di sana saat mereka makan bersama itu. Dalam makan bersama itulah saudara, mata mereka terbuka dan mereka mulai mengenali orang asing itu, dan orang asing itu adalah Yesus. Saudara-saudara perhatikan, dikombinasikan, dipadukan oleh Yesus bagaimana dia memberitakan firman yang murni dan menghidupi firman yang murni itu. Di saat itulah saudara-saudara, mata kedua orang ini saudara-saudara dicelikkan bahwa ini Yesus. Jadi pertanyaannya, apa signifikansinya makan malam itu? Oh mantap, makan malam itu enak. Siapa yang saudara ini mau makan malam berdua? Makan malam itu pribadi ya saudara-saudara. Ya kalau kita lihat film-film barat, dia kalau sudah mengatakan, wah pertarungan sebagai bentuk terima kasih saya mengajak kamu makan malam ini. Apa Anda bersedia? Yes, saya bersedia. Makan malam itu istimewa saudara. Di dalam tradisi Alkitab, makan malam itu berarti di antara kita bukan lagi orang lain. Anda dan saya sama. Yesus memposisikan dirinya sama. Yang Yesus mau ajarkan di sini saudara-saudara adalah dia memberikan satu gaya hidup. Gaya hidup yang merendahkan diri dan keramah-tamahan. Saudara-saudara, apa pentingnya Yesus mengajarkan roti bersama mereka itu? Sekarang pertanyaannya, mengapa pada poin ini mata mereka baru terbuka? Kalau kita kembali ke Lukas secara menyeluruh, saudara-saudara, Tuhan Yesus punya kebiasaan makan bersama orang lain, terutama dengan orang-orang yang tidak mungkin diundang makan ke rumah para pemimpin rohani. Tuhan Yesus suka pergi ke pesta. Dalam pesta-pesta yang dihadirinya ada pemungut cukai, mungkin ada gayus-gayus di sana, ada pelacur-pelacur dan immoral people lainnya. Ia bahkan minta berpun Samaria untuk memberinya minum. Padahal orang Samaria itu saudara-saudara dianggap sebagai orang kafir, musuh mereka. Saudara-saudara tahu dalam budaya kita, yaitu budaya Asia, orang jarang makan sendirian, benar bukan? Wah, orang Papua, orang Kupang, orang Toraja makan, orang makan. Senang dengan makan. Kita selalu makan dengan orang-orang yang kita anggap sama dengan kita. Itu cara kita menyatakan bahwa inilah orang-orang kita. Itulah orang-orang yang sederajat dengan kita. Itu cara kita menyatakan bahwa inilah orang kita. Kita bagian dari mereka. Mereka bagian dari kita. Jadi orang-orang yang kita ajak makan itu biasanya adalah orang-orang yang kita identifikasikan sebagai orang-orang yang sama dengan kita. Nah, di sini Yesus mengidentifikasi dirinya dengan para pemungut cukai, dengan para Samaria, dengan pelacur dan lain-lain. Itu pula sebabnya orang-orang rohani para pemimpin agama itu menyebut Yesus sebagai seorang pemaham atau pelahap, sahabat orang berdosa. Jelas orang seperti itu tidak mungkin adalah seorang nabi. Jadi perhatikan saudara-saudara, Yesus dikenal, diidentifikasi orang bukan hanya melalui ajarannya, melainkan melalui gaya hidupnya juga. Gaya hidup keramah-tamahannya terutama terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang asing, orang-orang dari murid ini dalam teks ini telah mengundang seorang asing yang mereka kenal di jalan di Yerusalem ke rumah mereka untuk makan malam. Dengan kata lain, mereka telah meniru gaya hidup Yesus. Jadi di sini saya menyarankan intafsir. Jadi saya hanya mengusulkan bahwa karena mereka telah meniru Yesus dalam gaya hidupnya yang ramah terhadap orang asing, pada yang bukan orang kita, maka mata mereka menjadi terbuka, lalu mengenali siapa orang asing
Jadi inilah kuncinya atau solusi dari teks ini. Pentingnya gaya hidup saudara-saudara bukan hanya sekedar otak kita yang dipuaskan, tetapi bagaimana gaya hidup kita itu mempraktikkan setiap kebenaran-kebenaran itu sehingga itu menjadi daya tarik untuk orang-orang datang kepada Kristus. Hanya jika Anda hidup di dalam kebenaran, maka dunia ini akan dicelupkan. Tetapi sementara Anda hanya orang-orang yang gila untuk memuaskan hasrat Anda, maka jangan harap generasi ini akan tersesat dalam komunitas Anda. Jangan harap generasi ini akan memberikan perhatian terhadap apa yang kita kerjakan. Mereka membutuhkan suatu bukti. Ini yang dibutuhkan oleh generasi juga. Sebuah pengalaman hidup, bukan hanya sekedar data, tetapi sebuah hidup yang diubahkan dan mereka dijadikan oleh cara Yesus. Untuk itu, bahwa pemahaman itu tidak bergantung hanya pada pengetahuan Alkitab, melainkan pada ketaatan, pada kesetiaan belajar meniru gaya hidup Yesus. Hanya ketika kita mau mempraktikkan yang kita sudah ketahui, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Saudara-saudara, itu yang dikatakan John Calvin, bahwa pengetahuan yang sesungguhnya dan kebenaran yang sejati hanya di dalam ketaatan Anda melakukan kebenaran itu. Dan itulah kebenaran yang sejati. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Itulah yang dibutuhkan oleh generasi ini. Dan itu saudara-saudara membutuhkan waktu. Persoalan buah saudara-saudara itu urusan Bapa kita. Hanya ada satu tempat kita, yaitu setia sampai akhir. Sekali setia, seumur hidup setia. Jika tidak mau setia, mendingan jangan dari sekarang. Pemuridan itu radikal di tengah-tengah tantangan zaman yang begitu kerasnya. Seperti apa kemuridan Anda? Apakah sungguh-sungguh firman ini menjadi sesuatu hal yang menjadi daya tarik seperti saya merindukan aliran air itu yang Anda terus ingin punya setiap hari, dan yang punya itu akan mengubah karakter dan hidup Anda. Saudara-saudara, satu-satunya bukti bahwa Anda adalah murid adalah apakah karakter Anda makin diubahkan. Seberapa lama Anda sudah menjadi berkata, karakter apa yang sudah diubahkan? Seberapa lama Anda sudah menjadi AKK, karakter apa yang sudah diubahkan? Di tengah-tengah generasi Google yang membutuhkan seperti ini, Anda perlu ketaatan menjalani firman Tuhan. Saudara-saudara, hanya firman Tuhan yang akan merubah dan memuaskan mereka. Tanpa ini, mereka akan terus ada dalam ketakutan, kebingungan. Siapakah yang akan menuntun mereka? Siapakah yang akan mengajak mereka, lihatlah anak domba Allah itu? Siapakah yang akan berani mengundang mereka masuk dalam dunia? Dan siapakah yang mau meninggalkan kenyamanannya untuk menjauh orang-orang yang ada dalam ketakutan dan kebingungan, sementara mereka terus ada dalam perjalanan Allah yang mereka tidak tahu? Apakah Anda mau berdiri dan mengatakan saya? Mari kita berdiri dan mari kita renungkan firman Tuhan.